Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini gue kembali membahas brand Kio. Yap, Kio brand lokal yang sebelumnya udah sempat nih gue bahas SSD-nya. Tapi mereka tuh nggak cuma jualan SSD aja sebenarnya, mereka tuh ada macam-macam lah produknya, termasuk ya si AIO ini. Dan menariknya AIO milik mereka ini ditargetkan untuk bersaing dengan AIO dari brand-brand besar, terutama seperti NZXT dan Corsair yang terkenal akan fitur LCD display-nya. Yes, AIO dari Kio ini punya LCD display. Nah, baru masuk udah nantangin senior nih. Istimewa apa sih produknya? Sampai-sampai mereka pede banget nih bersaing dengan brand-brand cooler besar. Pertama kita telusuri dulu nih brand Kio sama ini. Nah, di sini Kio tidak membuat AIO mereka sendiri, melainkan bekerja sama dengan brand bernama sama yang merupakan brand komponen PC lokal asal China. Jadi Kio sama ini merupakan brand kolaborasi aja sih antara Kio sang distributor dan juga sama sang produsen. Nah, AIO yang ada di tangan gue ini merupakan AIO 240mm dengan nama SM240LDB yang berarti black sesuai dengan warna dari produknya. Jadi tentu ada juga nih warna putih dengan nama produk SM240LDW. Dan begitu juga ada juga nih varian 360mm-nya. Saat unboxing ya cukup basic sih, seperti dilengkapi dengan buku manual dan mounting kit. Tapi ada hal yang menurut gue menarik di mana fan-nya ini sudah pre-install ke radiatornya seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot lagi pasang nih. Ya lumayan lah mempersimpel proses instalasinya nanti. Secara dimensi sih cooler ini selayaknya AIO 240mm pada umumnya. Tapi materialnya ini loh yang kayaknya memang bukan produk kaleng-kaleng karena material fan-nya cukup solid nih ketika gua pegang-pegang. Kalau selang biasalah ya berbahan braided, dan buat casing waterblocknya ini nih yang ternyata berbahan aluminium. Sesuatu yang tidak umum ditemukan pada AIO di harga segini. Dan juga ada beberapa detail kecil seperti selain fan yang udah terpasang tadi, fan-nya juga di sini udah daisy chain. Jadi mempersedikit perkabelan lah, yang mana di sini juga cuma perlu colok 2 kabel PWM, 1 kabel 3 pin RGB, dan 1 kabel USB front panel. Jadi ya nggak banyak-banyak amat lah. Oh ya, untuk plate-nya seperti biasa berbahan copper, tapi di sini belum diaplikasikan ya thermal paste. Kalian harus kasih sendiri, yang untungnya sih ada nih thermal paste bawaannya. Ya overall sih bisa gue bilang build quality-nya ini oke banget, nggak kerasa murahan, bahkan ini sebanding nih dengan kualitas build-nya si NZXT Kraken 240 kemarin yang sempat gue review. Tapi tentu bukan AIO dengan build terbaik yang pernah gue coba di harga segini. Untuk proses pemasangannya juga cukup simpel dan instruksi buku manualnya cukup jelas untuk kalian ikuti, serta karena fan-nya udah kepasang nih di radiator, kita bisa langsung pasangin aja nih radiatornya ke casing. Nah, untuk mounting yang selalu gue pakai untuk uji coba yaitu adalah LGA 1700. Tapi tenang aja, cooler ini juga udah support mounting macam LGA 1200 serta AM4 dan AM5. Oke, ini nih yang menjadi selling point dari AIO ini, yaitu adalah LCD display-nya. Nah, LCD-nya ini sendiri berukuran 2,1 inch dengan resolusi 480x480 pixel. Dan ya, ini refresh rate layarnya udah 60 Hz, jadi bisa tampilin video dan animasi dengan smooth. Untuk setting-settingnya di sini kita menggunakan software bawaannya yang bisa kalian unduh melalui web resmi Kio Indonesia. Nah, di sini kita diberikan pengaturan cukup lengkap seperti bisa atur brightness, lalu rotasi layarnya, dan juga bisa pilih tema bawaan yang totalnya ada 34. Yang setiap tema ini bisa kalian custom lagi. Sayangnya sih kostumisasinya ini hanya sebatas mengubah warna font dan mengganti background, jadi belum bisa bikin custom text sendiri. Cuma dari total tema yang diberikan sih cukup banyak dan unik-unik, jadi nggak bikin bosenin nih.
Nah, untuk background kalian di sini bisa replace dengan foto, animasi GIF, hingga pemutaran video. Dan kalau cuma pingin nampilin backgroundnya aja tanpa ada teks nih, kalian tinggal pilih aja nih video mode. Dengan kemampuan LCD display seperti ini sih, gua rasa kalian cukup bebas nih ya untuk berkreasi. Jadi bisa lumayan gengsi nih kalau pamer setup kalian. Namun untuk gambar yang bisa kalian tampilin atau video yang bisa ditampilin di sini hanya bisa menggunakan file-file yang tersimpan di PC saja. Jadi belum bisa untuk menggunakan link, misalnya mau muterin nih link video YouTube, ya videonya harus di-download dulu. Oh ya, software ini juga bisa memonitor berbagai macam hardware seperti GPU, RAM, Wi-Fi, dan storage. Lalu kalian juga bisa atur sensornya untuk menampilkan data-data tersebut, yang nanti juga akan berpengaruh nih pada tampilan LCD-nya. Nah, nggak ketinggalan kita juga bisa atur RGB fan-nya menggunakan software motherboard yang di sini sih gue praktekin pakai ASRock Polychrome Sync. Tampilan udah oke nih, gimana soal performanya? Di sini gue akan bandingkan dengan data dari NZXT Kraken 240 yang sempat gue review kemarin. Dan seperti biasa, berikut spek sistem yang gue pakai tes. Nah, disclaimer dulu nih, karena gue cuman tes pakai C13400F, jadi tentu kurang menyiksa batas atas dari kedua cooler ini. Tapi ya, di sini sih keduanya secara suhu udah cukup bersaing. Dan waktu gua tes single core, si AIO Kiyosama ini bisa unggul 3 derajat lebih adem ternyata. Kemudian jika dibandingkan hasil Cinebench R23-nya, untuk base core-nya ya selisih cukup tipis sekali nih keduanya. Dan hasil loop multicore 10 kalinya diperlihatkan kalau NZXT Kraken 240 punya skor tiap run yang sedikit lebih unggul nih. Yang kalau dirata-ratakan sih memiliki keunggulan sekitar 2,2%. Ya memang gap yang cukup kecil sih. Kemudian untuk RPM ketika beroperasi bisa dilihat sebagai berikut. Nah, di harga 2,4 jutaan kalian udah bisa dapetin nih AIO dengan LCD display yang cukup interaktif seperti ini. Memang secara harga terlihat NZXT Kraken 240 sedikit lebih terjangkau. Hanya saja AIO tersebut kan fitur LCD-nya sangat terbatas sekali. Justru fitur LCD seperti AIO Kyo ini ada di kelas NZXT Kraken 240 Elite. Atau contoh dari brand lain nih, seperti Corsair H100 Elite LCD lah, yang secara harga tentu keduanya ini jauh lebih mahal. Jadi ya bisa dibilang belum ada lawan nih buat AIO dengan LCD seperti Kyo ini di harga yang serupa. Sayangnya aja nih, produk sebagus ini hanya memiliki masa garansi cuma 1 tahun aja guys. Agak disayangkan sih menurut gue, mengingat saingan-saingan inceran AIO ini punya masa garansi yang panjang-panjang. Mungkin aja ini kompensasi yang dilakukan supaya harganya lebih bersaing. Cuman gua rasa ya alangkah lebih baik jika Kyo bisa kasih garansinya setidaknya minimal 3 tahun. Atau setidaknya kalau memang mau jual garansi dengan 1 tahun ya dikasihlah harga yang lebih kompetitif lagi nih. Ya tapi itu kan menurut gua, menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.